warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadha as-salah naltaqi marratan ukhra liajli hadha ad-dars ala wa huwa dars al-lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa kembali sama-sama ketemu untuk satu pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran bahasa Arab. Bagi yang ada, saya coba ngomong bahasa Arab walaupun sedikit. Bagi yang ada arba'atu ayyamin في هذا الدرس ومواصلة هذا الدرس لو كان إرادتكم موجودة فإن شاء الله يكون عبر الشبكة. إن شاء الله kalau memang masih terus berlanjut, nanti darsnya akan melalui Zoom. Kira seperti itu. Bagaimana bahasa ini khilal hadhihi al-ayyam narju an yakuna darsuna huna mumtali'an bil 'ilmi thumma ba'da dhalika nastati'u an nutabbiqahu fi ayyamina. Tapi di waktu yang ada, semoga kita bisa maksimalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Terus saya sudah. Insyaallah sudah. Ini pesertanya berkurang kan? Kayak berkurang. Kalau saya dulu, ada 3 unsur terbesar tentang kalimat. Apa saja itu? 3 unsur terbesar. Isim, Kata-kata yang pertama disebut dengan isim, isim apa pengertian kata benda? tidak berhubungan dengan waktu. Tidak berkaitan dengan kata kerja. Berkaitan dengan waktu dan subjek. Ya, kata kerja disebut dengan. Berarti pengertiannya mana? Berkaitan Dengan waktu dan subjek. Yang ketiga disebut dengan kata sambung atau huruf. Ciri-cirinya apa? Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya gimana? Misal ada orang tiba-tiba datang, lalu dia ngomong di sekolah. Apanya yang di sekolah? Ya, maka kata di itu harus berkaitan dengan sesuatu yang menunjukkan siapa yang di sekolah, apa yang di sekolah. Jadi dia nggak bisa ujuk-ujuk orang bilang di sekolah. Ya, apanya? Siapanya? Apa? Saya langsung masuk ke kata kerja. Itu tidak mau cara. Jikalau mencari terjemahan bahasa Arab di dalam mu'jam, yang muncul berapa? Untuk apa? Yang muncul di bawah itu untuk siapa? Lampau dan Berarti ini KPR untuk yang muncul berapa? 2. Apa itu? mandi dan sama pasti hidup kan? Maka jika seseorang ingin mengungkapkan kejadian yang sudah lampau, pakainya yang mati atau mudhari? mandi Atau mudhari? Saya dengar mudhari. Yang mati. Kalau mengungkapkan apa namanya? Sedang. Ya, ini sudah dicerah. Maka
Maka dari itu saya belum tuliskan kemarin itu cara agar kita mudah, kalau yang masih baru bisa pakai cara ini untuk menerjemahkan. Yang pertama, dari terjemahan pilihan. Misalnya bahasa menyamakan apa? Cari di kamus. Kan yang muncul berapa? Kan ya, yang muncul berapa? Terus yang kedua, tentukan telah atau segera. Ya kalau telah pakainya yang mati, jangan saya nudori. Karena kemarin ketika saya tes segera itu, ya itu wajar, masih baru. Itu ada yang keliru, nudori pakainya mati. Nah itu keliru. Terus yang ketiga, tentukan subjeknya. Tentukan subjeknya. Setelah ditentukan ini telah atau sudah, misalnya telah, berarti Quran. Subjeknya siapa? Anak. Maka masukkan kaidahnya. Gitu. Oke, saya ambil contoh. Misal apa kemarin kosakata yang sudah dicari? Mengambil Masak, terus sama objeknya, sebenarnya. ya, masak lauk. Oke, gini, coba saya telah memotong. Berarti gimana itu jadi? Cari terjemahan. Cari dulu memotong bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arabnya memotong? Qata'a ya qata'u. Dan nabi udah dari dua-duanya harus disebutkan, harus dicari. Terus yang kedua, tentukan telah atau sudah. Jadi gimana soalnya? Saya telah pakainya yang qata'a atau yang toh. Sudah ya. Tentukan subjeknya. Siapa subjeknya yang mau? Anak. Masukkan kaidahnya. Kaidahnya gimana kaidahnya? Sukun tu. Kaidahnya apa? Sukun tu. Berarti qata'a menjadi qata'a tu. Berarti saya telah memotong. Bahasa Arabnya? Bisa ya? Udah? Ini silakan ditulis. Gimana? Ada tambahannya, ada apa? Oh, ada. Memotong itu potong, nggak ada alifnya. Dalam bahasa Arab itu sangat memperhatikan makhraj dan panjang pendek. Kalau panjang pendeknya keliru, makhrajnya keliru, akan keliru maknanya. Itu catatan penting banget. Ini pengalaman kami ngajar orang-orang lain itu banyak bermasalah di huruf R. R-nya itu R gitu. R apa ya? Tilur kalau bahasa saya disebut dengan tilur. Kadang menyerupai kok juga. Jadi ada yang nulis madrasah karena dia salah pengucapannya jadi madrasah pakai kok. Nulisnya pakai kok. Padahal rasanya udah sehari-hari kita bilangnya madrasah. Nah jadi cara kita mengucapkan, kita nafalnya salah, nulisnya menjadi salah.
Itu ya. Nah, ini poin penting untuk diperhatikan. Nggak perlu pakai kokoan. Kata bayar itu, kata bertuban, kata dengungnya pun nggak perlu. Ada nggak perlu kayak dengung. Yang penting itu faktor sama yang harus kita masuk kerja nanti. Mufrad itu artinya tunggal. Tunggal dari segi apanya? Jumlah bendanya. Tunggal dari segi jumlah bendanya. Karena kalimat ini tunggal apa coba? Putul. Ini kalimatnya tunggal, tapi jumlah benda-bendanya macam. Makanya disebut dengan jamak. Isim jamak itu belum kita pelajari. Nih, kutubun artinya kitab-kitab. Kalau kitabun satu, kalimatnya tunggal kan dua-duanya, tapi jumlah bendanya kalau yang ini banyak. Kalau yang kitabun itu satu. Membedakannya gimana? Harus hafal. Nggak bisa nggak ada rumus itu. Nggak ada rumus, harus hafal. Makanya kalau di kamus isim itu nanti yang muncul dua juga. Begini. Kita dalam kurung zaman. Gitu maksudnya. Nah yang kita pelajari sekarang yang isim tunggal. Harokat akhir asalnya apa? Rumah. Rumah. Kitabun Al-Qur'anun. Ketika dia menjadi objek berubah menjadi objek jadi ingat kan ya, objek isim mufrad objek isim mufrad berarti Al-Qur'an menjadi Al-Qur'anan. Oke, cukup ya, ini murojaah. Sekarang saya mau koreksi tugas. Yang pertama tugasnya apa? Hafalkan. Oke. Sekarang skorkan ke teman sebelahnya. Sering skor. Sisanya ada berapa yang hadir? Satu. Siapa namanya? Siapa namanya ya lupa saya? Fadil. Fadil ya? Siapa namanya? Oke. Terus itu aja. Terus apa gimana? Gak apa. Sebenarnya seharusnya gurunya yang masuk. Harusnya kan dulunya yang masuk ke sini semua, harusnya hadir semua. Ayo di stop kan? Saya kasih waktu 5 menit. Itu tuh Kayaknya itu loh. ya. Oh ya. Untuk subjek anak. Untuk dari yang saya pelajari Kosakata sama kan ini. Terus?
syariba, yashrabu. Terus menolong, orang yang nolong. Ayo, Cuci. cuci. Wassalam. Yaksi. Yaksi. Terus isinya bau berarti apa? Jamun. Terus sabun. Ikan. Terus batu. Kopi. Terus ayam. Dajajun. Bisa jelaskan. Terus lain baik nun Salah siji. yang benar untuk daging ayam itu dajajun. Kalau dajajun itu ayam betina, kalau diikut itu ayam jantan. Untuk daging ayam dajajun. Ya, dajajun. Ini besok wajib disetor. Besok ya Pak? Jumat kan? Sabtu nanti kegiatan lagi akan evaluasi. Hafalan. Jadi hanya ada soal dan kertas Pak. Nggak boleh yang itu. Ya kalau kita coba. Oke, berarti yang pertama saya telah memasak lauk. Saya telah memasak lauk. Karena waktu idaman. Nah, selain ini misal. Karena al-qodatu. Jadi kalau perempuan itu cukup dimunculkan sebutnya. Karena terus makan ikan sedang anak dulu samakan saya sedang makan. Terus kalau yang telah oke, anak akan tuh samakan. Sudah ya? Syaribah bahwa anak telah anak syarib itu wahwatan. Kalau sedang anak asyrabu wahwatan. Yang keempat Mali ada kotak tu dajah. Kalau ada juta ingat nggak objek di situ jadi pak itu yang ingat. Ada kotak tu dajah. Terus boleh ada tahu dajjal ada
dajajan. Oke, mencuci piring telah. Ana wasaltu sahnan. Sahnan. Ana wasaltu sahnan. Dan boleh. Ana aghsilu sahnan. Ana aghsilu sahnan. Ada yang benar semua? Loh, kan ya? Caranya gimana? Kosong dulu. Oh, tombak boleh. Tombak nanti. Tombak boleh. Apa itu kata? Banyak enggak? Kalau sinonim enggak masalah. Enggak boleh lari, tapi tetap apa? Bisa, bisa boleh. Kalau ada saya mau fokusnya di kata kerja sama di kata benda ketika menjadi fokus. Baik. Tugas selanjutnya apa sudah ya? Nah, oke. Sekarang saya nambah kaidah baru. Kaidah apa sekarang ini nambah? Anti. Anti apa dia? Kamu perempuan. Berarti nanti kita akan mempelajari kaidah yang ketika lawan bicaranya itu adalah perempuan. Enggak susah, gampang. Sama, kalau ini sukun tu, kalau anti sukun ini. Nah, cuma ini agak sedikit ribet. Kalau anak sukun tu untuk mami, kalau anti sukun ti. Berarti kalau koma itu jadi nanti. Nah, yang ini fokus. Gak usah dicatat, gak usah nyatat, ya, fokus. Kalau untuk kaidah anak tadi gimana? Ya diganti hamzah. Kalau ini ya diganti ta. Sudah ditambah ina. Di akhirnya takiannya diganti ta ditambah ina. Gampang. Saya tambahkan lagi kata isim. Hal artinya apa? Apakah kamu sedang membaca? Hal anti qara'a yaqra'u. Pakainya yang yaqra'u atau qara'a sedang membaca. Yaqra'u, ya. Rumusnya tadi mana? Ya diganti berarti taqra'u ditambah ina, jadi taqra'ina. Nah, ini butuh latihan yang banyak untuk ubahnya kayak gini. Kalau baku jadi yang baku jadi tabina, nah gitu. Nah, mau Pak? Silakan ditulis. Program hasilnya ini harus tetap dilatih gitu.
Kan sudah tahu ana sama anti kan, ngomong berdua buat percakapan terus di latihan. Lumayan. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi mungkin kita paham. Kamu perempuan sedang membaca. Kalau bahasa kamu membaca apa? Qoro'a ya qoro'a. Kalau sedang pakainya qoro'a ya qoro'a. Ya qoro'a. Ya. Masukkan dan tentukan subjeknya. Siapa yang membaca? Hati. Kalau sedang pakainya yang sukun dia ini, yang ini. Oke, berarti gimana? Yang berubah menjadi yaknya diganti ditambah ina, itu ya. Hal anti taqra'ina. Terus jawabannya gimana? Bal anti tabsiri nasabna. Nah, anak kamu belajar. Intinya kalau jawabannya tidak, ya berarti tinggal cari yang fi'il yang lain. Fi kata sambung ada 4, sebenarnya banyak, tapi saya cuma 4 saja. Yang paling sering dipakai. Fi artinya di, min artinya ila artinya ala, ula. Fi min ila ala, sekali lagi fi min ila ala. Ini disebut dengan huruf jar. Perhatikan dulu, saya tulis disebut dengan huruf jar atau huruf khafat boleh, huruf jar boleh. Nah, isim harokat asalnya ketika dia menjadi objek jadi fathah, ketika didahului huruf jar maka menjadi kasroh, maka menjadi saya telah memasak lauk di dapur. Dapur itu bahasa Arabnya dapur. Jadi apa bahasa Arabnya? Anak tu tidak maksudnya objek tidak ada waktu idaman fil mat atau fi matbahin atau fil matbahin. Gimana? Baik, saya
ketika telah masak lauk di dapur. Ana qabatu idaman fi matbahin boleh atau fil matbahi. Iya bisa. Kan bisa. Apakah anti telah kembali dari masjid? Kembali apa Ustaz? Kembali. Raja'a yarji'u. Apakah anti telah kembali dari masjid? Al-anti raja'ti min ala ila Min masjidin minal masjid. Kita nambah berapa kaidah ini? 1, 2, 3. Oke. 1 sepakat ya? Ya, tulis ya. Sebuah isim, kaidah baru ini, kaidah baru. Sebuah isim, jika antara pembicara sebuah isim jikalau antara pembicara dan yang diajak bicara. Sebuah isim apa tadi? Jikalau diajak bicara, yang pembicara atau yang diajak bicara sama-sama mengetahui isim yang dimaksud, sama-sama mengetahui isim yang dimaksud, maka menggunakan alif lam. Dan ini disebut dengan isim ma'rifah. Dan ini disebut dengan isim ma'rifah. Disebut dengan isim ma'rifah. Di situ ada 3 kata kuncinya: alif lam, ma'rifah, sama-sama tahu. Alif lam, ma'rifah, sama-sama tahu. Cara mudah mengingatnya seperti itu. Yang garis bawahi ya benar. Alif lam, ma'rifah, sama-sama tahu. Gitu. Sudah? Saya jelaskan. Begini. Fokus ya. Saya jelaskan, tidak ada yang jelaskan. Contoh, sekolah. Orang yang saya sama beliau ini sama-sama tahu masjid yang dimaksud. Paham? Sama-sama tahu masjid yang dimaksud. Misalnya, saya ngomong sama santri,
saya sudah baca Quran di masjid. Saya kan begini, kan tahu masjid di mana masjid anak Quran. Maka pakai alif. Nah, ana qara'tul Qur'ana fil masjid. Tapi kalau seandainya, ini kan kebalikannya. Kalau seandainya saya dan yang saya ajak ngomong itu sama-sama enggak, maksudnya dia nggak tahu masjid mana yang saya maksud, maka itu pakainya isim nakiroh, nggak pakai alif lam. Ana qara'tul Qur'ana fi masjid. Jadi kalau terjemahannya, saya sudah baca Quran di sebuah masjid. Dia kan nggak tahu kan, dia nggak tahu masjid mana yang saya maksud. Nah, penjabarannya gitu. Jadi kalau yang nggak pakai alif lam itu sebenarnya isim nakiroh. Boleh ditambahkan. Yang tidak menggunakan alif lam sebenarnya isim nakiroh, tidak sama-sama tahu. Nakiro, kata kuncinya nakiro, nggak pakai alif lam, tidak sama-sama tahu. Lengkap unsur yang kita maksud. S, P, O, K. Lengkap. Cuma keterangannya itu nggak cuma fi, tapi banyak. Ada tahta, amara, warona, janiba. Kalau keterangan waktu lahar, sobahan, usahan, bainan. Kalau keterangan waktu, tapi paling tidak untuk yang ini cukup. Seluruh muslim pasti tahu. Nah, jadi makanya langsung pakai alif lam. Jadi tidak memperhatikan misalnya ada beberapa Quran gitu Ustaz misalnya. Itu mushaf, itu bukan Quran. Kalau yang jalan pegang itu namanya mushaf, barang-barang. Kalau Quran ini artinya bacaan Quran. Quran itu lafaz Qurannya. Alif lam itu Quran. Nah, yang jalan pegang itu namanya mushaf. Jadi lebih bagusnya pakai mushaf. Mushaf. Pakai mushaf. Ada yang mushaf atau gini. B, artinya B artinya apa? Ada aqra'ul Qur'ana bil mushaf. Itu ya, bukan aqra'ul mushaf. Ada aqra'ul Qur'ana tapi bil mushaf. Latihan aja, latihan. Sabtu nanti ada kaidah dulu. Masuk ke bersama saja ya. Oh, sekolah ya. Gak mungkin ada jawaban lain kecuali na'am atau la. Pasti itu. Hal ada bibi, kalau nggak na'am ya Quran, na'am ana aqra'ul Quran. Tinggal dibaca kan anak kan? Apakah kamu sedang baca Quran? Enggak, apa? Iya, saya sedang baca Quran. Berkata ana aqra'ul Quran. Na'am ana aqra'ul Quran. Kalau jawabannya la, ala-ati aqra'ul Quran, la. Ana saya lebih jiring, ana aghsilu tawaran. Intinya kalau kita betul sedang mengerjakan sesuatu tinggal diulang saja, tapi pakai domir anak, kaidah anak.
Kalau seandainya kita tidak sedang melakukan sesuatu itu, maka ungkapkan apa yang sedang kita lakukan. Ditanya kita bakal baca Quran kan? Ya, dibilang lagi, Nana atau Quran, saya lagi baca Quran. Tapi kalau seandainya kita nggak lagi baca Quran, saya lagi uji, bilang saya lagi uji. Ya kita percakapan biasa. Kamu lagi belajar kan? Enggak, saya lagi ngasmana. Ya kan gitu. Sama. Hafalkan di luar kepala 10 kosakata yang tadi. Ini ditambah yang hal sama naam. Hafalkan 10 kosakata yang sudah dicari. Hafalkan di luar kepala, hafalkan mati. Cara ngafalnya gimana? Ini. Kalau anak-anak SMP kita di sana begini, apa ya? Toba, koyak, baru, memasak, tidak mau, terus begitu sampai hafal. Diulang 10 kali kan? Toba, koyak, baru, memasak, toba, koyak, baru, memasak, tidak mau. Sudah, terus ya. Terus yang kedua, buatlah percakapan. Buatlah percakapan antara ana dan nanti. Antara ana dan nanti. Dengan menggunakan kalimat apa ini? Mufradat ini. Plus kaidah yang berbeda. Nah, kalau ini beda-beda, silakan bikin semaunya. Terserah. Jadi besok ada yang presentasi 2. Silakan tentukan nomornya siapa. Tentukan saja nomornya siapa. Nanti tipsnya ya buat bahasa Indonesia yang dulu, terus diterjemahkan ke bahasa Arab. Silakan dua-dua, bebas perhitungan. Besok presentasi. Ya kayak tadi, apakah kamu sudah baca Quran? Tidak, saya begini. Pertanyaan balik misalnya, apakah kamu begini? Tidak. Sudah, 2 saja tugasnya. Makin banyak makin bagus. Makin banyak makin bagus. Jadi besok saya hanya koreksi, nggak dapat materi. Gitu. Kalau pertanyaannya mati, jawabannya mati. Kalau jawabannya dari itu kalau tak. Kalau lah, coba nih. Kalau Al-Quran, apakah kamu sudah baca Quran? Bebas. Lah, saya belum. Belum itu ajaran sebenarnya. Yang aja dulu. Buat yang aja dulu. Buat yang aja dulu. Kalau jawabannya belum itu ada keidahan sebenarnya. Tapi saya nggak mau nambahin. Nanti soal hari kita tambah yang belum belajar. Soalnya harokannya berubah. Harokannya berubah. Tadi kita masukkan belum. Harokannya berubah. Oke, kemudian boleh lah, boleh naam. Tapi kalau pertanyaannya lagi cukup buat yang naam saja.
Bulan mana? Yang mana yang fathah? Untuk contohnya apa? Boleh. Itu ya, nanti silakan pilih temannya masing-masing, kerjakannya di rumah, boleh calling, apa namanya, disepakati teksnya seperti apa, maka aku menerjemahkan yang ini, kamu menerjemahkan yang ini. Atau saya buat bahasa Indonesianya ya, kamu buat Arabnya. Itu yang untung yang buat Arabnya. Ya, jadi belajar. Silakan aja, silakan. Atau habis ini mau temukan boleh kan jam 11 kan? Nah, saya sudah itu. Yang penting untuk kita sama-sama praktekkan. Semangatnya guru itu ketika mengajar itu tergantung semangatnya murid. Karena guru yang ikhlas mengajar tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan yang ada di diri muridnya. Dan kalau muridnya diajari gambar, malas-malasan, nggak ada kesungguhan, ya tujuan guru mau ngapain lagi ngajar di yang begitu. Nah jadi karena di sini kolibah, sini adalah kolibah semuanya. Untuk menjaga supaya guru itu tetap mau mengajar, kita harus tetap semangat. Tunjukkan usaha terbaik, dan disitulah ketika murid seperti itu, guru akan merasa senang dan ridho. Nanti kalau guru akan merasa senang dan ridho, akan muncul keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul berkah itu bertambahnya kebaikan, dan gak cuma bertambah, dia tetap. Misalnya nih, saya ambil contoh, ada orang sedekah ke pondok pesantren, anaknya belum mau sholat, suaminya belum mau sholat, tapi saat ibu ini dia rajin sedekah. Tapi karena sebab sedekahnya itu menambah keberkahan dalam keluarganya, yang awalnya belum mau sholat jadi mau sholat. Itu berkah itu bukan masalah banyak. Nah dalam belajar, berkahnya nanti itu ilmunya bermanfaat. Mungkin ini kita cuma beberapa hari, tapi karena membawa berkah, misalnya di kelas kita belajar dan saya mengajarnya, maka harapannya nanti setelah ini berlanjut latihan sendiri dengan kaidah yang ada, atau melanjutkan dengan ustazah atau ustaz siapa yang ada di Semarang. Harapannya seperti semangat murid adalah semangat guru, karena semangat murid itu adalah tujuan guru mengajar. Kalau gurunya mengajar, muridnya nggak semangat, ya ngapain lagi gurunya sebenarnya? Saya kan mau ngajar, yang gitu kan? Yang diajari nggak semangat, ya mau ngapain lagi? Jadi tujuannya udah ada capai. Jadi semuanya tetap semangat. Setelah ini ya tetap semangat belajar. Termasuk tahsin dan tatbik. Tahsin itu kan materinya bisa dipelajari sehari, tapi prakteknya harus berbulan-bulan sepanjang hayat. Ya kan kita tahu huruf shot masuk maksudnya di sini. Sifat hurufnya begini. Tapi prakteknya so, ya kan? Itu yang paling susah kan huruf-huruf istiqamah. Dalam satu hari minimal harus ada coba, nggak mengandalkan halakoh, tapi di luar halakoh harus ada mencoba. Terus begitu. Mohon maaf ya, seminggu 2 kali itu sudah termasuk sangat banyak. Karena kalau di pondok aja idealnya seminggu sekali. Dan 6 harinya ngapain? Latihan sendiri. Paham ya?
latihan sendiri seminggu sekali itu untuk ngecek. Udah tuh. Itu 2 minggu sekali itu udah sangat luar biasa. 2 kali seminggu. Iya, gurunya juga harus dijaga semangatnya. Ngajar taksin itu yang gurunya itu perlu energi banyak, terutama di suara, ya kan, di semangatnya.